Hai, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Nah, di pertemuan hari ini kita akan mengawalinya dengan pembelajaran bab pertama Bahasa Indonesia kelas 10, yaitu mengenai bab teks laporan hasil observasi. Nah, bagi kamu yang sudah memiliki buku cetak, kamu bisa memperhatikan bab pertama sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Perhatikan ya. Berdasarkan pengertiannya, teks laporan hasil observasi atau disebut juga dengan teks LHO adalah teks pengamatan terhadap suatu objek berupa penjabaran umum mengenai suatu objek yang diamati atau yang dialami. Nah, kalau kamu mengamati suatu objek atau kamu mengalami suatu peristiwa, nah, kamu bisa membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, inilah pengertian sederhana arti dari teks laporan hasil observasi. Ketika kita melakukan suatu observasi atau melakukan suatu pengamatan terhadap suatu objek, maka kita akan memiliki atau meraih beberapa tujuan yang bisa kita capai. Apa saja? Yang pertama, mendeskripsikan atau mengklasifikasikan sebuah informasi. Udah jelas ya, kalau kita melakukan observasi atau pengamatan, kita akan memperoleh informasi. Yang kedua, mengemukakan atau menemukan teknik atau metode baru. Biasanya, kalau kita melakukan suatu pengamatan dan cara yang kita gunakan kurang tepat atau kurang efektif, kita bisa mengganti dengan metode yang lain yang lebih efektif. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Biasanya ini dialami atau diamati oleh petinggi negara yang mengamati rakyatnya. Biasanya dia akan mengambil keputusan sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan. Yang keempat, mengawasi atau memperbaiki suatu objek atau metode yang sudah ada. Jika objek yang ada itu salah atau kurang tepat atau terlalu luas, maka diperbaiki. Atau metode yang sudah ada diperbaiki supaya apa? Supaya lebih efektif dan terarah. Nah, yang kelima, menginformasikan perkembangan yang sedang berjalan. Biasanya kalau kita mengamati suatu objek yang memiliki jangka panjang dalam penelitiannya, maka di sana kita akan memperoleh informasi tahap demi tahap. Misalnya, kamu memperhatikan atau mengamati pertumbuhan kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, kamu tahu kan kalau pertumbuhan kepompong menjadi kupu-kupu itu tidak membutuhkan 2-3 jam, tetapi kadang berhari-hari. Nah, kamu di sini memiliki tahapan demi tahapan. Nah, tahap pertama sampai tahap terakhir pastinya kamu memiliki informasi yang berbeda juga. Nah, inilah tujuan yang berada di dalam teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Adapun ciri-ciri yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi atau teks LHO yaitu terdapat suatu objek yang tunggal. Tunggal artinya satu. Bu, kenapa Bu mesti satu? Nah, kalau kamu mengamati suatu objeknya banyak, apakah kamu akan fokus? Atau apakah kamu akan lebih efektif? Tidak ya. Jadi kalau kamu mengamati suatu objek hanya satu saja, kamu lebih fokus, kamu lebih terarah. Apa tujuan yang bisa kita raih atau apa tujuan yang akan kita capai, itu lebih terarah ya. Jadi kita harus membutuhkan satu objek saja dalam melakukan suatu penelitian. Ingat ya, hanya satu. Yang kedua, bersifat objektif. Apa sih Bu arti objektif? Objektif adalah sebuah laporan tersebut disusun berdasarkan keadaan objek di lapangan, keadaan objek pengamatan yang berada di lapangan tanpa ada pengaruh atau pandangan pribadi dari si penyusun. Jadi, kalau kamu mengamati suatu objek, misalnya mobil ya, mobil baru yang dibeli oleh ayah kamu. Nah, kalau misalnya mobil baru tersebut berwarna putih, bannya 4, kamu harus mengatakan bahwa objek yang kamu amati itu
warnanya putih, bannya hanya 4. Jangan pula kamu menambah-nambah. Kalau mobil yang dibeli oleh ayah kamu bannya 12, misalnya, itu salah ya. Yang ketiga, laporan disusun secara faktual. Apa sih arti faktual? Faktual adalah laporan disusun berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan agar mudah diuji kebenarannya dan yang pastinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ingat ya, semua laporan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, kamu jangan memberikan atau memberitakan hasil laporan yang bersifat hoak. Jadi, kamu harus memberikan hasil laporan berdasarkan fakta, yaitu faktual. Ingat ya, fakta artinya nyata. Nah, yang keempat, tersusun secara sistematis. Nah, kalau kamu ingin menulis atau mengetik sebuah laporan hasil observasi, tentunya kamu diharapkan membuat sebuah laporan itu terstruktur dari kepala, badan, sampai kaki. Jangan kaki dulu baru kepala, itu salah ya. Nah, yang kelima, laporan harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini paling penting. Kalau kamu membuat sebuah laporan, teks laporan hasil observasi, tentunya penulis harus bisa mempertanggungjawabkan apa-apa saja yang ada di dalam laporan tersebut. Nah, disinilah peran kamu. Bagaimana caranya kamu mempertanggungjawabkan hasil yang kamu buat? Tentunya kamu membutuhkan informasi yang akurat, informasi yang berdasarkan fakta. Nah, udah tahu ya, inilah ciri-ciri yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai teks laporan hasil observasi. Di sini saya telah menyampaikan 3 poin, yaitu pengertian, tujuan, dan ciri-ciri. Jadi kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.